CRM itu adalah Customer Service Management, yang definisinya adalah suatu strategi bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan perusahaan yang kompeten, terpercaya, terintegrasi dengan pelanggan berdasarkan sisi pelanggan, sehingga semua proses dan interaksi dengan pelanggan membantu terpeliharanya dan meningkatkan hubungan misi yang menguntungkan. CRM itu diterapkan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan melakukan analisa dari informasi yang sudah terkumpul tersebut. Yang contohnya, sebuah perusahaan asuransi menginput setiap data pelanggannya di komputer pada saat hendak mencetak polis. Data tersebut terkumpul dalam sebuah database. Data-data tersebut mencakup informasi lengkap dari data pelanggan. Udah deh, itu aja tentang pengertian dari CRM. Yang selanjutnya yaitu ada eCRM atau Electronic Customer Relationship, yaitu suatu usaha dalam mengelola relasi antara si pedagang dengan si konsumen, yaitu untuk meningkatkan loyalitas produk-produk yang akan diproduksikan. Maksud dari eCRM ini yaitu suatu usaha untuk memproduksikan barang-barangnya, yaitu dengan cara mempromosikan barang-barang tersebut melalui media-media elektronik, contohnya seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Bisa juga melalui televisi ataupun radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyadikin. Saya akan menjelaskan tentang manfaat eCRM. Satu, yaitu jumlah konsumen bertambah, yaitu mencari konsumen baru di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Dua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Tiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. Empat, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. 5. Mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. 6. Mampu menganalisa pada data transaksi, sebagai contoh mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. 7. Mengurangi risiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Nah, terus gimana sih agar kualitas layanan kita unggul? Yang pertama adalah kita sebagai perusahaan harus mengetahui informasi mengenai pelanggan. Biasanya setiap perusahaan itu mendata pelanggan-pelanggannya, kayak nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah informasi untuk pelanggan. Kita sebagai perusahaan harus memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk yang kita produksi. Apa sih kelebihan produk kita? Apa sih keunggulannya produk kita dibandingkan produk yang lain? Itu kita harus menyampaikannya kepada pelanggan. Yang ketiga adalah informasi oleh pelanggan atau informasi dari pelanggan. Ini biasanya pelanggan memberikan informasi kepada kita atau perusahaan dalam bentuk saran dan kritikan. Yang dimana saran dan kritikan ini agar perusahaan bisa mengoreksi dan memperbaiki barang yang diproduksinya agar kedepannya jauh lebih baik. Selanjutnya adalah solusi teknologi untuk CRM. Pertama adalah membangun database pelanggan mulai dari sistem operasi hingga sistem transaksi. Ini disebut dengan operasional CRM. Yang kedua adalah menganalisis siapa pelanggan yang paling potensial, program yang paling sering diikuti, frekuensi pembelian, tempat pembelian, dan lainnya. Yang ketiga adalah melaksanakan aktivitas penjualan, marketing, dan customer service dengan menyatukan saluran komunikasi yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi CRM atau Customer Relationship Management. Ada 3 nih. Yang pertama ada Customer Facing Application, yang kedua ada Customer Touching Application, yang ketiga ada Customer Centric Intelligent Application. Nah, untuk yang pertama, Customer Facing Application ini tuh kayak aplikasi yang bisa berinteraksi langsung dengan si customer atau si pelanggan itu. Jadi staf
staf perusahaan atau organisasi itu bisa interaksi langsung. Nah, si sales service sama kontak center itu bisa berinteraksi sama si customer tersebut. Contohnya ada customer service sama phone service. Nah, yang kedua itu ada customer touching application. Customer touching application ini, aplikasi ini lebih baru nih. Maksudnya lebih baru dari si customer facing application yang sebelumnya. Nah, aplikasi ini tuh berupa e-commerce, self-service, customer support, dan konsumen lebih berinteraksi lagi nih di aplikasi ini. Contohnya ECMR. Nah, yang ketiga itu ada customer centric intelligent application. Ya, di sini aplikasi ini tuh sebuah pendekatan bisnis untuk melakukan bisnis yang memastikan si perusahaan itu menjaga dan meningkatkan hubungan dengan si pelanggan terbaiknya. Ya, si aplikasi ini itu sebagai alat bantu perusahaan agar menjadi lebih customer centric atau membantu untuk lebih mengerti si pelanggan tersebut, apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkan, dan apa yang membuat kita menjadi untung agar si pelanggan itu tetap berlangganan pada kita. Nah, oleh sebab itu terjadilah hubungan yang lebih menguntungkan bagi si perusahaan dan si kebutuhan si pelanggan tersebut juga terpenuhi. Contohnya ECMR atau Electronic Customer Relationship Management. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.